Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama melalui tayangan di Batik TV ini. Kali ini perkenalkan, nama saya Ahmad Khairun Najah, akan membawakan materi mata pelajaran IPS kelas 8 dengan judul mobilitas sosial. Sebelum penyampaian materi, saya kembali mengingatkan untuk kemudian anak-anak sekalian beserta pemirsa yang lainnya untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu memakai masker ketika bepergian, kemudian mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak agar kita bisa selamat dari wabah COVID ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi mobilitas sosial. Nah, sebelum masuk ke teori, akan ada sebuah contoh di mana ada dua orang dari Salatiga. Beliau bernama Arfian Fuadi dan Ari Kurniawan. Di tahun 2014 pernah mengikuti kompetisi di Amerika Serikat yang diadakan oleh General Electric. Nah, beliau berdua ini mengikuti kompetisi dan kemudian memenangkan kompetisi tersebut, kemudian mendapatkan juara dan mampu mengalahkan seorang profesor, kemudian juga mampu mengalahkan seseorang yang bergelar PhD dari Swedia. Nah, beliau adalah pemuda yang berasal dari lulusan SMA Negeri 7 Semarang dan SMK Negeri 2 Salatiga, Jawa Tengah. Berhasil menyisihkan 700 karya dari 50 negara peserta yang mengikuti kompetisi tersebut. Nah, gambar karyanya ada di layar kaca teman-teman semua, adik-adik anak-anak semua. Nah, beliau berdua ini membuat alat yang bernama jet engine bracket, di mana jet engine bracket ini digunakan untuk salah satu komponen pada pesawat yang beratnya 3 kali lebih ringan, atau sekitar 327 gram, atau sekitar 80% lebih ringan dari berat aslinya, begitu, yang sebesar 2 kg. Nah, selanjutnya beliau berdua melalui lembaga yang sudah dibuat, yaitu di Tech Engineering, membuat berbagai desain mobil dan pesawat, begitu, mesinnya, kemudian peralatan yang dipesan dan dibeli oleh pembeli dari luar negeri, kemudian juga pernah membuat pulpen dari batok kelapa. Kenapa yang dipilih batok kelapa? Karena bahan bakunya sangat banyak sekali, khususnya di Jawa, begitu ya. Daripada menggunakan kayu, kalau kayu kita harus menebang pohon banyak, begitu. Sementara kalau batok kelapa, kita bisa memperolehnya di sekitar kita. Nah, bahkan harga jualnya diekspor ke Amerika Serikat sekitar 700 US dollar per unit. Kalau diuangkan dalam rupiah, bisa jadi hampir di atas sekitar 1 juta rupiah untuk kurs sekarang, begitu ya. Nah, kemudian selain menghasilkan aneka produk, keduanya juga melaksanakan misi sosial dengan mengajak para pemuda agar bisa menguasai ilmu desain komputer. Mereka menggelar pelatihan dan kursus singkat, hingga pemuda yang dilatih menjadi mahir mendesain. Sejumlah mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah manfaatkan kesempatan belajar gratis ini. Tidak ada biaya, bahkan disediakan tempat di lantai 2 rumah Arfian. Jadi mereka punya tempat khusus yang kemudian ditujukan untuk anak-anak muda sekitar dari usia SMP, SMA, bahkan perkuliahan, begitu. Siapa saja yang ingin belajar mendesain, begitu, khususnya tentang desain alat mesin atau desain engineering, maka Mas Alfian dan kemudian Mas Ari ini menyediakan tempat. Nah, bahkan selain itu, Arfian dan rekannya, yakni Mas Fajar Budi Laksono, juga membuat aplikasi yang namanya Nyayur, begitu ya. Aplikasi tersebut bisa diunduh gratis di Google Play untuk memudahkan siapa saja yang berbelanja dan berjualan, begitu. Nah, ini contoh inovasi produknya. Ada beberapa, ada pesawat semisal drone, begitu. Bahkan ada pesawat yang membantu dalam hal memproduksi atau menyebarkan benih pertanian, begitu. Kemudian ada desain
sepeda futuristik, kemudian ada desain chassis mobil atau kerangka mobil, kemudian juga ada desain headset, kemudian juga ada alat bantu berjalan, dan kemudian juga alat-alat medis dan lain sebagainya. Nah, langsung masuk ke materi, kita berbicara tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, berarti mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sosial yang berarti berhubungan dengan sosial atau seseorang atau kelompok. Mobilitas sosial atau social mobility menurut Paul B. Harton adalah gerak perpindahan dari satu strata kelas sosial ke strata kelas sosial yang lainnya. Sementara menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seorang dalam masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok ke kelompok sosial lain yang sederajat. Contohnya, saya sekarang sebagai guru mapel IPS SMP dari SMP swasta misalkan. Nah, suatu ketika saya ingin menjadi atau mendaftar sebagai menjadi PNS, pegawai negeri sipil begitu ya. Kemudian saya masuk ke SMP sebagai guru IPS di sekolah negeri misalkan. Nah, disitulah kemudian ada peristiwa yang disebut dengan mobilitas sosial horizontal, di mana hanya ada perpindahan tempat, tapi secara jabatan, secara fungsional, secara tugas, secara profesi hampir sama begitu ya, bahkan sama identik begitu. Nah, selanjutnya, mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau kelompok sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu menuju ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Ada dua jenis, yang pertama mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing mobility. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking mobility. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Di sini ada dua contoh ya anak-anak. Yang pertama ada contoh, ini contohnya hanya melalui bentuk bangun datar begitu ya, menggunakan contoh warna oranye dan warna oranye atau kuning di layarnya adik-adik anak-anak begitu, kemudian ada yang warna merah. Nah, yang warnanya kuning atau oranye ini adalah contoh mobilitas sosial antar generasi yang sifatnya vertikal ke atas atau social climbing begitu ya, di mana ada perpindahan sosial, mobilitas sosial, status sosial begitu, dari rendah ke yang lebih tinggi. Yang pertama, penjaga sekolah dan ibu rumah tangga, orang tuanya, kemudian mempunyai anak sebagai guru, kemudian mempunyai cucu sebagai pengawas sekolah. Itu contoh yang pertama, social climbing ya, mobilitas vertikal ke atas. Kemudian selanjutnya contoh yang vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, yang pertama contohnya bapak ibunya adalah jenderal TNI dan notaris, kemudian menurun ke bawah menjadi pengusaha, dan kemudian cucunya sebagai pengangguran. Nah, artinya ada pergerakan status sosial atau mobilitas sosial yang kemudian terjadi dari atas ke bawah atau social sinking. Kemudian selanjutnya adalah mobilitas sosial intragenerasi, mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Nah, jika tadi sebelumnya antar generasi, ini intragenerasi, hanya satu generasi tapi sudah berbagai banyak atau berbagai macam profesi. Yang pertama, bapak ibunya misalkan bapaknya seorang petani, kemudian ibunya seorang ibu rumah tangga, kemudian punya anak, ada petani, ada guru, dan dokter. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya, mobilitas sosial geografis atau mobilitas sosial lateral adalah perpindahan penduduk atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Mobilitas sosial geografis biasanya terjadi melalui transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Masih ingat ya pengertian transmigrasi itu apa? Transmigrasi itu dari kota ke desa atau ke daerah yang sudah ditentukan gitu. Kemudian urbanisasi dari desa ke kota, dan migrasi perpindahan antar tempat. Bisa jadi perpindahan dari satu negara ke negara lain atau dari satu kota ke kota yang lain begitu, sehingga ada proses yang namanya mobilitas sosial geografis. Nah, selanjutnya adalah cara mobilitas sosial. Yang pertama, perubahan standar hidup. Nah, adanya perubahan standar hidup biasanya diiringi oleh perubahan pendapatan atau gaji atau
pendapatan ekonomi begitu ya. Ketika seseorang pendapatan ekonominya lebih tinggi, maka standar hidupnya akan tinggi. Misalkan yang tadinya seseorang hanya menaiki sepeda motor, ketika punya uang banyak, maka ingin membeli mobil. Atau kemudian yang rumahnya sederhana, kemudian ketika punya uang banyak ingin membeli rumah yang mewah. Selanjutnya perubahan tempat tinggal, ini hampir sama dengan mobilitas geografis tadi, bagaimana kemudian ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku ini biasanya menyesuaikan kondisi sosial masyarakat sekitar. Misalkan adanya tren atau sekarang sedang musim apa begitu. Misalkan sekarang zaman 10 tahun yang lalu sosial media belum ngetren begitu ya. Tapi sekarang kita sama-sama tahu dan kita sekarang sedang menonton, mungkin sebagian menonton melalui YouTube begitu. Sosial media sudah mulai berkembang dan kemudian menjadi tren baru sehingga terjadilah perubahan tingkah laku. Selanjutnya pernikahan. Pernikahan ini bisa dicontohkan dengan pernikahan seorang bangsawan dengan seorang yang biasa begitu. Ketika seorang biasa itu menikah dengan seorang bangsawan, dengan seorang putra atau putri raja begitu, maka otomatis akan terangkat orang yang biasa tadi menjadi seorang menantu dari raja misalkan. Kemudian bergabung dengan organisasi tertentu. Misalkan kita ingin menjadi seorang wirausahawan, tentunya kita harus bergabung dengan organisasi wirausaha. Bagaimana nanti ada pelatihan wirausaha seperti apa, kemasan seperti apa, kemudian cara menjualnya seperti apa, dan seterusnya. Selanjutnya, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, status sosial dapat didapatkan ketika kita dilahirkan di dunia dan kita tidak bisa memilihnya. Terdapat dorongan motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik, mencapai status sosial yang lebih baik begitu. Nah, jadi ketika status sosial misalkan saya begitu, saya tidak bisa memilih ketika saya dilahirkan menjadi anak seorang guru misalkan, atau kemudian teman-teman ada yang atau adik-adik begitu ya, anak-anak ada yang dilahirkan dari seorang petani, kita tidak bisa menolaknya. Akan tapi ketika kita mempunyai sebuah motivasi atau dorongan untuk mempunyai motivasi untuk berubah begitu, maka kita bisa menjadi manusia lebih baik untuk mencapai status sosial yang lebih baik begitu. Misalkan kita ingin menjadi seorang dosen atau kemudian kita ingin menjadi seorang profesor, seorang penemu begitu ya. Contohnya kayak Mas Arfian tadi yang hanya lulusan SMA ternyata mampu bersaing dengan banyak orang, bahkan mampu mengalahkan profesor dari Oxford begitu ya. Maka ada dorongan ini penting ketika untuk merubah status sosial. Kemudian keadaan ekonomi. Latar belakang ekonomi yang berbeda mendorong seorang untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan ekonominya. Nah, ini jelas ketika seorang yang tidak punya apa-apa, kemudian ingin menjadi seorang yang kaya raya begitu, ya otomatis harus berusaha begitu ya. Selanjutnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan fasilitas umum yang memadai mendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, biasanya pertumbuhan penduduk ini memang mengikuti dengan kondisi suatu negara begitu ya. Ketika negaranya aman, fasilitas memadai begitu ya, maka bisa jadi pertumbuhan penduduknya itu cepat. Maka ketika semakin besar pertumbuhan penduduk, bisa jadi misalkan kota-kota besar, Jakarta misalkan. Di Jakarta ketika pertumbuhan penduduknya banyak kelahiran di sana begitu ya, ketika tidak diimbangi dengan fasilitas umum, maka bisa jadi orang-orang di Jakarta itu kemudian pindah tempat ke daerah sekitarnya, misalkan di wilayah-wilayah penyangga, misalkan ada Depok, Bogor, begitu ya, Bekasi, Tangerang. Nah, biasanya orang-orang ketika ingin memperoleh fasilitas yang lebih baik, maka harus terjadi perpindahan. Kemudian selanjutnya yang keempat, situasi politik. Dalam suatu negara terkadang ada yang negara itu aman dan tidak aman begitu ya. Contohnya ada negara-negara di Timur Tengah, beberapa negara misalkan Palestina, Suriah. Di sana memang ada peperangan sehingga situasi politik di sana mendorong penduduknya untuk berpindah tempat daripada meninggal begitu ya. Maka kita harus mencari tempat hidup yang baru, misalkan berpindah tempat ke Eropa begitu ya. Di negara-negara tertentu misalkan Inggris menerima pengungsi-pengungsi dari Palestina dan Suriah yang kemudian mereka mendapatkan tempat tinggal, bahkan mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, kesehatan dan seterusnya. Kemudian situasi politik juga bisa terjadi karena dorongan ingin menjadi pejabat di suatu wilayah. Karena seorang pejabat itu biasanya identik dengan mempunyai pengaruh pada masyarakat dan fasilitas hidup yang memadai begitu ya. Maka dari itu biasanya situasi politik ini menjadi salah satu faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, di sini ada foto siapa kira-kira? Nah, di sini ada foto presiden kita saat ini ya, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, beliau sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia seperti sekarang begitu, beliau pernah menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian beliau juga pernah menjabat
sebagai wali kota Solo, dan sebelum masuk ke dunia politik beliau adalah seorang pengusaha. Jadi beliau untuk merubah statusnya untuk melakukan kegiatan mobilitas sosial, maka biasanya beliau ini kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya politis begitu ya, bergabung ke partai politik, kemudian melakukan pencarian suara, pengaruh dan seterusnya sehingga mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi tersebut membatasi kelompok ras atau agama tertentu sehingga tidak bisa mendapatkan haknya. Nah, misalkan adalah politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu diskriminasi secara politis yang dilakukan oleh kulit putih terhadap orang berkulit hitam. Nah, di sekitar tahun 80-an begitu, politik apartheid ini masih terjadi. Kalau sekitar tahun 2000 sekarang, insya Allah di sana sudah cukup aman begitu ya. Bahkan orang-orang kulit hitam sudah mulai menduduki posisi strategis, bahkan setingkat menteri ya, bahkan setingkat pemimpin negara pun sudah gitu. Artinya memang adanya politik apartheid ini pernah membuat masyarakat di Afrika Selatan merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap oleh pemerintah yang berkulit putih waktu itu. Kemudian selanjutnya adalah diskriminasi kelas. Nah, diskriminasi kelas ini biasanya terjadi pada zaman penjajahan Belanda waktu dulu begitu ya. Dulu Belanda pernah menjajah kita begitu, bahkan masyarakat yang dijajah biasanya dianggap sebagai masyarakat di kelas rendah. Maka dari itu biasanya masyarakat yang di kelas rendah ini haknya banyak yang dibatasi, bahkan dirampas begitu ya. Misalkan hak pendidikan, bahkan kemudian sampai hak untuk makan begitu dibatasi, bahkan hasil pertanian pun banyak yang diambil oleh Belanda waktu itu. Kemudian selanjutnya pengaruh sosialisasi kelas sosial. Yang pertama pengaruh pergaulan dalam suatu lingkungan yang menghasilkan kelas sosial tertentu. Nah, pengaruh kelas sosial ini memang juga penting untuk mempengaruhi atau menghambat mobilitas sosial karena memang kelas sosial ini biasanya ditentukan oleh kondisi sekitar. Misalkan ada seseorang yang berbeda misalkan warna kulit tadi sudah, atau secara ekonomi, atau kemudian secara status sosial begitu ya. Biasanya akan ada beberapa pengaruh di sana. Selanjutnya adalah kemiskinan bisa terhambat begitu, bisa menjadi penghambat mobilitas sosial karena kemiskinan biasanya orang-orang yang mohon maaf miskin begitu tidak mempunyai penghasilan atau tidak mempunyai biaya untuk mengakses beberapa fasilitas, misalkan fasilitas pendidikan, kesehatan begitu ya. Nah, di sini kemudian kemiskinan itu bisa menjadi penghambat karena tidak semua fasilitas yang ada di publik bisa dijangkau oleh orang-orang yang kurang mampu itu sendiri. Kemudian selanjutnya perbedaan jenis kelamin. Pada zaman dahulu laki-laki dipandang lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Nah, ini contohnya pada saat perjuangan R.A. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hal memperoleh pendidikan. Jadi ketika waktu itu Belanda masih menjajah, kemudian orang-orang yang memimpin di daerahnya, misalkan beberapa adipati, atau sekarang mungkin setingkat bupati begitu ya. Nah, kemudian dapat pengaruh dari orang-orang Belanda sehingga untuk perempuan sangat dibatasi akses pendidikannya, sehingga kemudian orang-orang Belanda ya membatasi perempuan tersebut, dan R.A. Kartini bersama kelompoknya kemudian mampu membuat perjuangan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya adalah dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mau berusaha maju. Seseorang yang bermotivasi atau berusaha untuk maju atau berprestasi akan mempunyai kesempatan untuk berpindah status sosial ke jenjang lebih tinggi. Kemudian mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial dapat mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan integrasi sosial. Penerimaan masyarakat setelah perubahan sosial terjadi akibat adanya mobilitas sosial. Nah, dampak positifnya jelas adanya mobilitas sosial ini untuk berusaha untuk maju, berusaha untuk berubah, berusaha untuk lebih baik lagi. Kita sebagai manusia tentunya diajarkan begitu ya, bagaimana kemudian manusia harus berusaha supaya lebih baik lagi. Kalau dalam Islam, biasanya kita dimotivasi begitu ya, bahwa dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa seseorang, Allah tidak merubah kondisi seseorang kecuali, atau Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah kondisinya sendiri begitu. Nah, jadi memang dalam hal ini kita harus nantiasa termotivasi untuk kemudian melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, sehingga individu sudah termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik, kemudian terwujudlah perubahan sosial yang sifatnya
besar, sifatnya lingkungan masyarakat bahkan negara, sehingga kemudian meningkatkan integrasi sosial atau kesatuan dalam sosial begitu ya, sehingga hidupnya teratur, bahkan secara ekonomi bisa mencapai starata negara yang adil dan makmur begitu. Selanjutnya, dampak negatif mobilitas sosial menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Cemas karena fasilitas kemudahan yang semula dinikmati tidak lagi dimiliki. Kemudian merenggangnya hubungan, meregangnya atau retaknya karena salah satu anggota kelompok mengalami perpindahan kelas sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi terjadi karena perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat antar pribadi. Kemudian menimbulkan konflik antar kelas terjadi karena perbedaan kepentingan dan kepemilikan, bisa berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Selanjutnya menimbulkan konflik antar kelompok terjadi karena timbulnya rasa ingin mendominasi bahkan menguasai atas kelompok lain. Dan kemudian yang terakhir menimbulkan konflik antar generasi terjadi karena perbedaan cara pandang antara generasi muda dengan generasi tua. Nah, memang dampak negatif mobilitas sosial ini berkaitan dengan konflik begitu ya. Mayoritas berkaitan dengan konflik, berkaitan dengan pertentangan antar kelas, pertentangan antar individu, karena ketika mobilitas sosial itu terjadi, bisa jadi akan terjadi kecemburuan sosial. Orang-orang sekitar akan menjadi iri begitu ya. Kemudian ada fase di mana orang tersebut akan menyampaikan kecemburuannya tersebut sehingga hubungannya semakin retak ketika orang-orang tidak mampu menyikapi secara bijak bagaimana kemudian mobilitas sosial itu terjadi, dan bahkan bagaimana kemudian ketika mobilitas sosial itu terjadi, bagaimana harusnya kita bisa menjadi motivasi, bukan kemudian menjadi sebuah suatu hal yang menimbulkan konflik atau keregangan atau pertentangan sosial. Nah, baik, insya Allah seperti itu saja. Silakan untuk anak-anak sekalian, adik-adik sekalian bisa mengamati kondisi sekitar lingkungan rumah atau sekitar lingkungan tempat tinggal begitu. Kira-kira di sekitar kita ada mobilitas sosial atau tidak begitu, perubahan sosial atau tidak. Nah, ketika ada mobilitas sosial, kira-kira apa saja? Nah, nanti bisa didiskusikan dengan guru mapel IPS masing-masing di kelas 8. Kira-kira apakah kemudian kondisi tersebut bisa disebut dengan mobilitas sosial atau tidak. Bisa jadi ada pedagang, atau ada politisi, atau kemudian ada profesi, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian dari saya, dan saya selalu mengingatkan untuk senantiasa jaga kesehatan, jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap memakai masker ketika keluar rumah, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.